Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bergabung ke grup WhatsApp saya. Kali ini saya akan menjalankan program kerja individu saya, yaitu mengenai dampak penggunaan teknologi. Sebelumnya saya berterima kasih sekali karena ibu-ibu sudah mau mendengarkan sosialisasi saya dengan baik. Hoax. Banyak sekali berita-berita yang ada dan tersebar di internet maupun di media sosial itu belum tentu benar. Nah, di sini media sosial merupakan salah satu tempat di mana informasi itu bisa dengan mudah didapatkan dan juga bisa diakses. Namun, sangat tidak jarang sekali kabar palsu yang menimbulkan keresahan, kabar-kabar yang menimbulkan kontroversi, itu banyak bertebaran. Nah, kabar-kabar palsu itu kita disebut dengan sebutan hoax. Apa sih hoax itu? Hoax adalah berita bohong yang direkayasa, yaitu yang direkayasa dengan sedemikian rupa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Itu ya, Bu. Nah, apa saja sih ciri-ciri hoax? Ciri-ciri berita hoax itu yang pertama adalah biasanya disebarkan di media sosial. Kenapa? Karena zaman sekarang itu media sosial sangat mudah sekali diakses, entah itu fakta atau berita bohong. Kemudian berisi pesan yang membuat cemas dan panik. Biasanya berita-berita itu seperti mengancam, jadi membuat kita cemas dan panik akan dampak yang ditimbulkan. Kemudian selanjutnya adalah diakhiri dengan imbauan. Imbauan untuk si pembaca ini segera menyebarkan berita tersebut agar berita hoax itu tersebar luas. Karena di media sosial itu mudah sekali menyebarkan berita-berita, tinggal share di Facebook. Itu juga akan tersebar secara luas ya ibu-ibu. Nah, biasanya pengirim itu tidak diketahui identitasnya. Namanya juga berita hoax atau berita bohong, jadi tidak dicantumkan pengirim atau tidak jelas sumbernya begitu. Nah, bagaimana sih cara kita supaya kita itu tahu berita itu berita hoax? Nah, pertama, waspada terhadap judul yang sensasional. Bukan artis saja yang banyak sensasi ya, Bu. Tapi berita-berita juga terkadang ada yang sensasional. Kemudian adalah cermati alamat situs. Jadi situs itu alamat beritanya. Kalau detik.com, kompas.com kan itu situs resmi, alamat resmi. Biasanya kalau yang berita hoax itu dari alamat yang tidak diketahui atau tidak resmi. Kemudian, periksa fakta yang ada dan cek keaslian berita. Jadi jangan sampai, kok seperti ini, tinggal share saja beritanya. Dicek dulu fakta dan juga keaslian beritanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ikut serta dalam diskusi anti hoax. Ibu-ibu yang punya anak, ibu-ibu yang biasa berumah tangga, biasanya itu kan
Jarang ya Bu ya ikut-ikut diskusi seperti ini. Nah, coba cari link kemudian ikuti diskusi anti hoax. Begitu. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa dampak-dampak positif dan negatif terhadap penggunaan teknologi kepada keluarga. Nah, ini yang paling penting ya. Dampak positifnya yang pertama adalah memudahkan komunikasi dan informasi antar keluarga. Jadi kayak seperti ibu-ibu punya grup WA khusus, grup WA keluarga. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Jadi komunikasi dan informasi itu bisa tersebar secara cepat. Nggak seperti dulu, kirim surat terlebih dahulu. Sekarang memang benar-benar sangat dimudahkan. Kemudian adalah memudahkan transfer pendidikan dalam keluarga. Seperti kita melakukan share bagaimana cara menanam pohon, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi istri yang dibanggakan mertua, seperti itu ya Bu. Nah itu transfer pendidikan dalam keluarga. Kemudian memudahkan seseorang dalam mengurus rumah tangga. Di zaman sekarang banyak sekali informasi-informasi di situs terbesar Google, bagaimana cara mengurus rumah tangga yang baik, bagaimana cara menjadi istri yang baik, itu sangat mudah sekali ya Bu. Itulah dampak positif. Kemudian yang terakhir adalah peran wanita dalam mengisi tenaga kerja. Zaman sekarang itu zaman emansipasi wanita. Jadi wanita dan pria itu sama-sama mempunyai kedudukan yang sama, baik di mata hukum maupun di mata agama. Ketika ada dampak positif, tentu pasti ada dampak negatif juga terhadap penggunaan teknologi. Salah satunya adalah anak dengan mudah menerima perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini terkadang anak itu suka melihat berita-berita yang tidak sepantasnya mereka lihat. Mengikuti gaya tren yang tidak seharusnya diikuti. Karena begitu luas jaringan media, apapun berita masuk, dan kita tidak bisa memfilternya dengan baik. Kemudian teknologi dapat mengalihkan fungsi keluarga. Zaman sekarang anak itu lebih fokus ke HP, ke gadget, ke smartphone. Terkadang sosialisasi dengan keluarga itu sangat jarang. Pulang sekolah, anak itu ke kamar, pencet-pencet HP. Makan ke kamar lagi, pencet-pencet HP, ya Bu. Kemudian memicu terjadinya antisosial. Antisosial ini kadang kalau kita kumpul dengan teman, seharusnya ngobrol, ini malah asik dengan HP-nya sendiri begitu. Nah, kemudian perubahan status dan peran wanita. Terkadang status itu bisa berubah ketika kita mengetahui beberapa hal ya Bu. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian adalah manfaat teknologi bagi bisnis. Nah, ini untuk ibu-ibu yang sedang berbisnis atau sedang menjalankan bisnis dan ingin menjalankan juga. Nah, teknologi kita gunakan. Apa saja manfaatnya? Pertama adalah memudahkan dalam memasarkan produk. Sekarang Bu tidak perlu datang ke jalan, tidak perlu juga bagi-bagi brosur ke jalanan. Sekarang tinggal foto. Dan selanjutnya adalah bisa menghemat waktu dan biaya. Nah,
Dari memasarkan produk itu di media sosial, kita tidak perlu panas-panasan, kita tidak perlu berjalan antara jalan-jalan yang jauh, dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Selain itu juga bisa meningkatkan produktivitas dan pelayanan, dan juga mengelola tim yang sangat mudah, yang biasanya berjualan di jalan, berjualan di lapak, yang hanya orang-orang itu mengetahui, orang-orang sekitar saja. Ketika dipasarkan secara online menggunakan teknologi, semua orang akan mengetahui produk kita. Seperti itu. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu besar, yang begitu hebat datang dengan begitu cepat, yang dapat berpengaruh terhadap keluarga, terhadap pergaulan, terhadap perilaku. Pada intinya, komunikasilah yang akan bisa membentengi setiap pengaruh-pengaruh yang datang. Kemudian berpikir jernih tentang berita-berita yang masuk, berita-berita yang datang, supaya kita bisa memilih berita mana yang bagus, berita mana yang perlu kita lihat, dan juga berita mana yang harus kita buang. Pada intinya, setiap atau segala sesuatu yang ada itu pasti mempunyai dampak positif dan juga dampak negatifnya. Tinggal bagaimana cara kita untuk memilihnya. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengolah berita tersebut agar kemudian bisa kita gunakan dan juga kita bisa manfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.